Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Al-Masih Maleer. Oke, halo semua, selamat datang di podcast Sukabawa. Ini adalah sebuah podcast yang sesuai namanya, yaitu Sukabawa. Kita selalu suka bawa topik-topik life lesson atau pelajaran hidup atau juga inspirasi dari sesuatu yang sebenarnya sifatnya sehari-hari atau sering kita temui, atau mungkin sesuatu yang kadang kita nggak ngeh bahwa itu ternyata mengandung sebuah makna yang berarti. Nah, di podcast Sukabawa di episode perdana ini tentunya kita semangat banget untuk ngobrol. Aku nggak sendiri nih, hari ini aku Indra, karena aku akan ditemani oleh Bapak Pendeta Eldia Setiawan. Halo, atau sering dipanggil akrab oleh semua jemaat Gereja Maleer itu sebagai Koyas. Halo Koyas. Halo Indra. Senang sekali bisa bergabung di Sukabawa ini. Iya. Kita jadi warga Sukabawa. Iya. Oke. Nah, hari ini Indra sama Koyas akan ngobrolin sebuah topik yang lagi happening banget di masa-masa atau waktu-waktu dekat ini. Nah, topik besarnya kita akan ngomongin tentang suddenly, tiba-tiba. Nah, ini sebenarnya suddenly tiba-tiba kan maknanya sama ya. Suddenly tiba-tiba. Iya. Tapi terkadang kalau kita mikir-mikir nih di waktu terdekat ini, kadang tuh ada hal-hal yang kita nggak prediksi tapi terjadi, atau suddenly tiba-tiba. Atau kalau kalau kita nonton TV nih ada istilah namanya breaking news, sesuatu yang tiba-tiba gitu kan. Breaking news tiba-tiba muncul, kita nggak duga dan tiba-tiba itu jadi happening. Nah, sama seperti yang sedang dialami oleh atau fenomena yang terjadi sekarang ini. Ada satu nama yang lagi viral banget, yang namanya Bjorka ya. Nih, Koyas tahu nggak Bjorka ini? Iya, lagi viral nih Bjorka. Lagi viral banget ya. Tiba-tiba sosok ini suddenly tiba-tiba nih sosok Bjorka ini muncul dan kalau yang aku baca di berita, dia kayak bilang dia ini ya kok ya, punya data-data gitu ya kok ya, kalau nggak salah ya. Betul, jadi memang dia ini kategorikan sebagai hacker dan dengan kemampuan menghack jaringan-jaringan internet segala itu, bisa mencuri lah ya, atau mengambil data-data ya dari banyak lembaga gitu. Betul, dan kayaknya akhir-akhir ini happening banget. Dan ya muncul breaking news tentang Bjorka ini di Twitter rame banget. Di Twitter banyak yang ngomongin, di TV, bahkan di semua media sosial banyak ngomongin tentang Bjorka ini. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal kehack nih, sebenarnya kan kehack itu adalah sesuatu yang akhir-akhir ini tuh sering terjadi ya kok ya. Kayak misal ada yang tiba-tiba ada yang mengaku-ngaku sebagai kita nih kok, ya nggak sih? Iya, betul. Nomor WA-nya lain, terus mengaku sebagai Indra, terus ya tiba-tiba biasa modusnya adalah meminta uang atau tolong transferin dulu atau pinjaman. Iya, benar. Dan pernah kejadian ya kok ya di gereja kita kalau nggak salah, ada yang dulu tuh yang mengaku-ngaku sebagai salah satu jemaat, terus ternyata ada satu anak muda yang percaya begitu aja karena dia pikir ya udahlah, kayaknya si Cici ini tuh nggak mungkin ngebohong. Jadi akhirnya dibantuin, ditransfer lah uang sejumlah nominal tertentu tuh, dan ternyata itu bagian dari penipuan gitu. Kok pernah mengalami, atau ya jangan sampai sih, aja nggak mau mengalami ya, tapi pernah menemui fenomena seperti itu kok? Iya, pernah sih, ada orang yang mengaku-ngaku sebagai siapa gitu ya. Tolong ini pinjam dulu uang untuk ini, nanti kebetulan saya lagi kadang di posisi-posisi yang atau di momen-momen yang riskan, misalnya saya ada di rumah sakit nih, sampai ketinggalan, saya perlu ini, iya seperti itu.
Iya iya. Kalau nggak tahu kok pernah ngalamin atau nggak, tapi aku pernah ngalamin di telepon ke telepon rumah tuh waktu itu. Kayak oh nih anaknya jatuh dari lantai 3 katanya, sampai nangis terus kayak minta transferin uang dan sebagainya. Kayaknya itu sering terjadi sih di belakangan ini nih. Kita juga dituntut untuk lebih waspada, untuk lebih bisa safety first. Tuh, terus katanya jangan memberikan nomor pribadi ke orang lain karena sekarang pinjol tiba-tiba yang pinjam siapa, yang ditagih siapa ya. Rasa-rasanya nih kayaknya kalau ngomongin sesuatu yang nggak pasti nih, kayak kita bisa kayak kapan aja, tapi kayaknya juga namanya masalah, namanya problem, atau namanya istilah kata orang musibah atau hal-hal, kalau kata orang mah sial ya karena sial kayak gitu kan, itu sering terjadi ya. Kalau dari aku pribadi sering kali mendengar, kadang lagi cukup banyak mendengar orang yang tiba-tiba meninggal ya kayak musibah gitu, kayak kaget, dia kayaknya sehat-sehat aja nih, tiba-tiba kok ada kabar sudah tidak ada. Itu kan kalau pandemi, kalau kita flashback, awalnya kita punya pekerjaan yang sangat menjanjikan, promising, terus pandemi terjadi, terus kita bisa kayak kehilangan segalanya. Ya, menyadarkan banyak hal kayaknya pandemi ya Jadi kayak kalau kita nggak punya sesuatu yang bisa kita persiapkan dari sekarang, atau kita pastikan kita sudah persiapkan dan kita sudah melakukan safety first nih, kayaknya itu membuat kita jadi lebih berjaga-jaga. Nah, kalau hasil obrolan nih, Indra ngobrol-ngobrol sama beberapa temen, dan juga ini mau coba verifikasi atau validasi ke Koyas nih. Setuju nggak dengan poin-poin yang Indra kasih tentang apa sih yang sebenarnya harus kita safety-kan gitu ya, atau kita amankan, atau kita pastikan persiapannya di tengah situasi yang nggak pasti ini. Nah, yang pertama yang menurut Indra paling penting tuh adalah kepercayaan. Nah, kayaknya di masa pandemi ini, kalau dengar-dengar kemarin ada yang tiba-tiba meninggal, atau ada yang pandemi sakit terus tiba sakit parah, kritis juga, kayaknya cukup mendekatkan dengan Tuhan ya. Orang itu di masa pandemi kan jadi ya sedikit paranoid gitu ya. Betul. Artinya wah ini nggak enak sedikit atau pilek sedikit, wah takutnya kena COVID. Iya benar. Minta didoain gitu. Ya rasanya memang ada juga orang-orang yang kemudian melalui masa pandemi ini mereka jadi semakin ya aware gitulah dengan kenyataan bahwa kapanpun mereka bisa meninggalkan dunia ini gitu ya. Betul. Dan itu sebenarnya satu hal yang baik juga gitu ya, karena kita seolah-olah disadarkan gitu, kita ini nggak hanya hidup di dunia ini ya gitu. Iya. Kesannya di pandemi kemarin ibadahnya jarak jauh nih, tapi hubungan sama Tuhan makin dekat. Iya betul. Ibadahnya bisa jarak jauh, tapi makin dekat. Nah, tapi memang kalau di isu-isu anak muda nih, kalau yang di sekitar Indra memang melihat kepercayaan tuh jadi sesuatu yang kadang abu-abu gitu. Beberapa orang saya sekarang ini hidup baik-baik aja nih, senang dan sebagainya. Tapi ya beberapa hal yang terjadi beberapa belakangan ini, baik dari pandemi, terus krisis ekonomi, terus apa yang terjadi yang serba tidak pasti ini, kayaknya membuat kita lebih aware tentang kepercayaan. Ada banyak survei katanya banyak anak muda yang meninggalkan kalau kita ngomongin soal kekristenan, banyak anak muda yang katanya meninggalkan gereja juga. Menurut Koko ini fenomena ini, Koko memandangnya gimana nih? Itu memang suatu hal yang nanti akan normal lagi, atau memang sekarang anak muda itu tantangannya lebih besar nih soal kepercayaan? Ya, memang kalau dilihat dari perkembangan teknologi, perkembangan budaya anak-anak zaman now gitu ya, di mana mereka begitu familiar dengan gadget, familiar dengan internet, di mana akses kepada informasi segalanya bisa dengan cepat dan bisa dengan langsung ya, direct mereka dapatkan. Itu membuat memang orang-orang atau anak-anak zaman sekarang itu merasa bisa mendapatkan
apa yang mereka inginkan sendiri. Mereka bisa membuat atau mencari gitu ya, mencari solving problem sendiri ya. Tentu anak-anak zaman sekarang seperti Indra juga tidak asing gitu. Kita pengen tahu tentang sesuatu langsung search di Google gitu ya. Ya betul. Itu kan sedikit banyak membuat orang itu nggak usah tanya orang tua atau orang yang lebih dianggap lebih expert gitu ya, lebih ahli seperti guru misalnya, mereka bisa cari sendiri. Hal ini kemudian bisa menimbulkan satu perasaan bahwa, atau membuat anak-anak muda atau generasi sekarang itu ya udahlah, kesampingkan Tuhan dulu gitu, karena segala sesuatu yang saya perlu saya bisa temukan, bisa dapatkan. Nah, mungkin kalau mereka menghadapi sesuatu yang benar-benar mentok, misalnya ya mereka kena musibah, sakit, misalnya yang dokter vonis kamu gak ada harapan misalnya, mungkin pada saat seperti itu baru mereka akan mulai memikirkan ulang gitu tentang kepercayaan mereka sama Tuhan, sama the ultimate being ya, sosok atau pribadi yang lebih daripada sekedar yang mereka bisa pikirkan gitu. Nah, kayaknya memang mungkin fenomena masa kini, tapi ya harapan Koko sih mungkin jangan sampai kita harus sampai ngalamin seperti itu dulu baru kemudian datang sama Tuhan atau berserah sama Tuhan gitu, atau membangun kembali percayaan pada Tuhan. Karena sebenarnya kalau kita memiliki satu keyakinan bahwa kita memiliki Tuhan itu bukan untuk kepentingan Tuhan sebenarnya, tapi untuk kepentingan kita gitu, untuk kebaikan kita gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin ketika saat ini ada banyak anak-anak muda yang dalam tanda kutip seperti Indah tadi katakan mulai tidak aware atau tidak tanggap, kurang peduli terhadap rohani atau terhadap iman. Nah, ini perlu dibuka gitu mindset mereka supaya mereka menyadari gitu ya, ternyata memang tidak semua di dalam dunia ini bisa kita cari jawabannya itu dengan pikiran kita, dengan ilmu atau dengan teknologi. Ada hal-hal di mana semua itu mentok dan kita hanya bisa berharap atau percaya kepada Tuhan gitu ya. Message-nya nih buat warga Sukabawa nih, teman-teman Sukabawa yang mendengarkan podcast hari ini, bahwa jangan tunggu kepentok dulu nih baru akhirnya kita sadar bahwa kepercayaan itu penting. Karena sebisa-bisanya kita melakukan sesuatu, kita semua tuh pasti punya namanya kapasitas. Jadi kadang jangan sampai nunggu bensin habis dan mogok dulu baru ingat Tuhan ya kok ya. Kesannya juga baiknya kayak kepercayaan tuh ya tadi kayak Koyas, untuk diri kita sendiri mungkin bisa jadi bahan bakar juga sebenarnya kok ya buat kita ya. Iya. Bisa bertahan. Berarti valid ya kok ya, kepercayaan itu yang harus kita pastikan di tengah situasi yang nggak pasti ya. Valid ya kok ya. Betul. Iya. Nah, yang kedua nih, Indah mau cek lagi kevalidannya nih sama Koyas nih. Yang mungkin kita bisa pastikan nih atau kita amankan, yaitu selagi kita masih bisa ada kesempatan, kayaknya penting yang namanya membangun atau bahkan memperluas yang namanya relasi. Nah, kenapa seperti itu? Argumen Indra adalah bahwa ketika kita dalam masalah atau dalam sesuatu yang suddenly tiba-tiba terjadi nih, kita jadi tahu nih minta tolongnya ke siapa. Benar nggak kayak? Iya. Zaman dulu Indra, zaman pandemi ketika nggak punya kerjaan, akhirnya iseng-iseng bikin open PO atau open pre-order. Waktu itu jual-jual makanan gitu kan untuk mengisi waktu luang. Ya karena relasi lah yang akhirnya membeli makanan itu. Mungkin ya mereka beli bukan karena ya mungkin enak ya kok ya, tapi mungkin mereka beli karena ya kenal sama si Indra lah gitu. Kenal sama orang yang menjualnya, jadi ya udah beli aja, support dan sebagainya. Jadi kalau kita punya relasi yang luas nih,
pasti kita ketika ada apapun kita tahu nih kita harus kemana. Nah relasi ini mungkin tidak hanya sempit di pertemanan atau tempat nongkrong, tapi mungkin juga di komunitas nih. Karena komunitas tuh bagus ya, kalau misalkan di gereja kita juga di gereja kita punya komunitas youth misalkan ada usia emas ya kok ya, bahkan dari kelompok umur anak kecil, remaja, dewasa sampai lansia itu semua ada. Jadi betul. Jadi kayak punya teman-teman yang sepenanggungan gitu sih, kayak kalau ada apa-apa ceritanya tahu kemana gitu kan. Kalau misalkan bingung atau minta saran bisa kemana. Nah kalau Koya sendiri nih kan, Koya ini sebagai gembala jemaat gereja Maler nih, biasa curhatnya kemana nih kok? Biasa ngobrol sama siapa nih kok? Karena kan bisa dibilang ya salah satu pimpinan yang ya bisa bilang paling tinggi lah di gereja lah ya. Gembala biasa memang sosok pemimpin nih. Biasa ceritanya ke siapa nih kalau ngomongin soal relasi kalau butuh bantuan? Ya memang di dalam pergumulan pelayanannya pasti ada terkadang beban-beban yang rasanya berat ya, kita pengen curhat. Koko sih pertama yang pasti adalah tempat curhat. Koko adalah istri ya, artinya ya kalau Koko punya beban, bisa berbagi beban dengan dia, itu merupakan satu hal yang rasanya memberi kekuatan gitu ya, karena dia tahu bagaimana bagaimana karakter Koko, kebiasaan Koko, dan kelemahan-kelemahan Koko. Lalu yang kedua juga memang ini yang suka Koko sampaikan ya, bahwa di jemaat itu termasuk juga di pelayan-pelayan ya, itu ada rekan-rekan pelayanan atau jemaat yang tidak hanya menganggap Koko sebagai gembala gitulah ya, sebagai pendeta, kan kesannya jauh banget gitu ya. Betul. Kami jemaat, di situ pendeta, wah rasanya susah gitu. Tapi Koko merasa ada rekan-rekan pelayanan, ada jemaat yang lebih daripada sekedar menjadikan Koko sebagai pendeta mereka, tetapi menjadikan Koko juga sebagai sahabat mereka. Sehingga ketika mereka menjadikan Koko sebagai sahabat, ya Koko bisa ngobrol gitu, bisa curhat gitu ya, pergumulan yang Koko hadapi gitu. Jadi itu yang Koko mungkin selama ini lakukan gitu ya. Nah ini salah satu yang seru di Maler sebenarnya, karena ya saya tuh beberapa kali nongkrong sama pendeta nih, sama Pak Iyas nih. Itu beberapa kesempatan kita suka ngopi bareng gitu ya. Bahkan sampai saya ingat banget nih, momen yang paling saya ingat tuh ketika ada kayak semacam pesta olahraganya gereja kita nih. Waktu itu main futsal. Saya kayak bisa main futsal bareng sama Koyas, itu Koyas jadi kiper. Mau nendang bola ragu. Tapi ya serunya waktu itu Koyas bisa tetap ikut kegiatannya sampai akhir gitu, maksudnya menunjukkan nggak ada jarak nih antara. Tapi seru sih itu, bisa main futsal bareng, bisa ngopi bareng, bisa juga ngelakuin hal bareng-bareng. Jadi berarti terbukti nih Koyas pun yang memang kadang kan ya Koyas bukannya ngomongin, tapi mungkin kan kadang mindsetnya kalau pendeta mah selalu bisa menjadi solusi lah gitu kan ya. Hidupnya baik-baik aja, atau kayaknya cukup dia dengan Tuhan, semua sudah bisa diselesaikan. Kenyataannya enggak ya kok ya, berarti untuk manusia lain. Betul. Ada satu ayat nih di Amsal 17 ayat 10 ya. Di sini Koko bacain dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Dikatakan, janganlah sekali-kali membuang seorang sahabat baik, sahabatmu maupun sahabat ayahmu. Maka pada waktu menghadapi kesesakan, engkau tidak usah meminta pertolongan dari kerabat yang jauh. Ya, kalau dalam Alkitab terjemahan baru dikatakan lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Ada saatnya kita mengalami kesusahan, ada saatnya kita mungkin mengalami musibah, kehilangan orang yang kita kasihi, meninggal dunia. Nah, siapa yang mau nolong atau siapa yang mau kasih penghiburan gitulah ya, rangkulan, tanda turut belasungkawa.
Di sini dikatakan lebih baik teman yang dekat, kerabat yang dekat daripada kita punya saudara tapi jauh gitu. Betul. Ya. Itu relasi valid, sesuatu yang harus kita pastikan, gitu kita persiapkan juga dari sekarang di tengah situasi yang nggak pasti nih. Yang terakhir nih, yang menurut Indah salah satu yang cukup menarik, yang harus dipastikan dan dilakukan, dipersiapkan sebelum di tengah situasi yang nggak pasti adalah tentang berbuat baik atau amal baik nih. Kalau kita ngomongnya soal persiapan di poin-poin sebelumnya nih, kepercayaan mungkin buat diri sendiri ya. Iya. Proses relasi juga buat diri sendiri, finansial plan juga buat diri sendiri. Tapi ini amal baik ini sebenarnya kita lakukan ke orang lain, tapi akhirnya kembali ke diri kita sendiri ya kok ya sebenarnya. Iya. Karena Betul. baiknya gitu. Tuh, jadi kalau kata orang zaman sekarang kita pergaulan katanya, karma is real katanya kan. Kalau kamu membuat hal-hal yang jahat itu akan berbalik kepadamu. Nah ini mungkin kita bisa ubah mindsetnya supaya lebih positif. Kita ingat aja bahwa setiap kali kita berbuat baik, ya setiap amal baik itu akan kembali, tapi bukan sistemnya high risk high return ya. Iya. Tapi ya itu akan return tepat pada waktunya. Ini iya juga sih, kadang ngomongin amal baik, kalau pengalaman Indra juga kadang kalau berbuat baik gitu ya, udahlah nanti terus aja gitu, tidak berpikir untuk nanti dia mungkin membalas seperti apa kebaikannya. Iya. Ada aja gitu kebaikan yang kembali ke orang-orang yang berbuat baik gitu kan. Mari kita praktekkan sederhana ya Koyes. Misalkan kalau apa nih praktik kebaikan versi Koyes yang paling sederhana dan paling bisa dilakukan itu. Ya, mungkin yang sederhana adalah ya ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita gitu ya, mungkin itu teman-teman kita, ketika mereka membutuhkan sesuatu dan kita punya, kita bisa memberi ya. Kenapa kita menahan gitu ya, menahan kebaikan itu. Jadi biarlah kita belajar untuk berbagi dengan apa yang kita punya gitu. Ya, itu berarti buat teman-teman yang suka bekal nih, dimintain dikit 1-2 nugget emang nggak apa-apa kali ya, berbagi ya. Cuman dimakan, jangan sampai kita mempertahankan bekal kita malah ngambilnya orang lain. Iya. Nah tapi pada akhirnya ini satu hal yang menarik kalau kita breakdown lagi tentang kepercayaan, memperluas relasi kita juga, komunitas, dan juga tentang amal baik. Semua itu mungkin versinya Indra dan juga Koyes yang kita sepakati bareng-bareng nih. Tapi pada akhirnya versi kamu masing-masing mungkin bisa berbeda. Teman-teman nih, warga-warga Sukabawa nih bisa beda-beda. Tapi pada akhirnya semoga dari obrolan kita hari ini tentang beberapa poin ini, apalagi tadi ada beberapa poin yang disinggung juga ada Alkitab, yang itu menjadi sudut pandang yang menarik juga. Semoga jadi insight buat teman-teman yang lagi berpikir nih di situasi yang nggak pasti ini, apa aja yang harus aku siapin ya, supaya meskipun situasinya nggak pasti, ya minimal kamu udah pasti orang baik. Kamu udah pasti dekat sama Tuhan, atau kamu sudah pasti menjadi orang yang berkomunitas misalkan. Itu bisa kamu pastikan dengan tindakan-tindakan yang kamu lakukan ya dari sekarang ya. Oke, so I think that's it. Ini semangat buat teman-teman semua, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan dan mengikuti apa yang kita akan bicarakan di Sukabawa ini. Pastinya akan menarik. Ini awal yang menarik, awal yang sungguh exciting banget nih untuk memulai, dan akhirnya melanjutkan dengan episode-episode yang menyenangkan buat warga-warga Sukabawa semua. Oke, terima kasih buat Koyas dari Koyas juga Pak. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Al-Masih Malaer yang berlokasi di Jalan Malaer 1 nomor 15. Untuk informasi ibadah, pelayanan, dan komsel dapat menghubungi Sekretariat Gereja Isa Al-Masih Malaer di nomor 0821 1965 9019. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Malaer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.